Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana kabarnya? Sehat semua? Amin. Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih sedikit tentang cara penggunaan kalkulator pajak, di mana adanya di DJP Online. Nah, teman-teman udah pernah coba semuanya? Nah, ini bagi yang belum pernah coba, di sini bisa kalian menghitung pajak PPh 21, PPh 23, 4 ayat 2, PPh 22, PPh 15, PPh Badan, PPN, dan PPNBM. Jadi buat teman-teman yang mau belajar nih tentang cara hitungnya, nah sudah tahu tarif-tarifnya, nah coba saja ya di kalkulator pajak. Atau bagi teman-teman yang iseng nih, misalnya bener nggak nih HRD saya atau bagian tax accountingnya potong pajak saya atas gajinya, nah itu boleh banget ya dicek di kalkulator pajak. Yang penting kita tahu ya apa yang perlu kita isi di kalkulator ini. Nah, langsung saja kita ke tata caranya ya di DJP Online. Langsung saja kita masuk ke pajak.go.id. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah ya. Di sini ada namanya kalkulator pajak di bawah edukasi perpajakan ya. Nah, kalian tinggal klik saja di sini. Nah, di sini kalian bisa cek ya PPh 21, PPh 23, 4 ayat 2 atau yang lainnya. Nah, lainnya ini terdiri dari apa saja? Dari PPh 22, PPh 15, PPh Badan, PPN, dan juga PPNBM. Nah, di sini kita coba ya hitung salah satu atau beberapa ya untuk kita coba-coba. Nah, atau juga kalian teman-teman bisa lihat di slip gajinya ya, langsung cek gitu ya. Mau simulasi dengan kalkulator pajak, insya Allah sama ya, karena ini sudah paten nih dari DJP Online. Nah, langsung saja di sini PPh 21. Nah, di sini PPh 21 itu ada 4 ya. Ada yang bulanan, kemudian final, tidak final, dan juga yang tahunan. Nah, untuk yang bulanan ini maksudnya adalah dari Januari sampai dengan November ya, karena masa Desember itu nanti kita pakai yang tahunan. Nah, untuk PPh 21 bulanan misalnya nih, kode objek pajaknya adalah pegawai tetap. Nah, di sini pilih nih skema perhitungannya, apakah dihitung secara gross ataupun gross up ya, dipotong dari gaji ataupun ditanggung oleh perusahaan ataupun pemberi kerjanya. Nah, kemudian di sini ada informasi penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 pada masa pajak yang sama. Nah, kalau tidak ada berarti diantik aja ya. Nah, kemudian jika ada di sini berarti nanti diisi. Nah, ini tidak ada misalnya. Nah, penghasilan bruto yang didapat misalnya berapa? Bruto loh ya, bukan neto. Jadi kita harus tahu dapat apa saja nih dari pemberi kerja. Misalnya brutonya adalah 6 juta. Maka ketika 6 juta. Nah, kemudian di sini pilih PTKP. Jadi kalian harus tahu dulu nih, kalian ini termasukkah TK0, TK1, TK2, TK3, K0, K1, K2, atau K3. Nah, ini tergantung dengan status masing-masing ya dari teman-teman semua ya. Nah, misalnya di sini TK0 ya, tidak kawin dan tidak ada tanggungan, misalnya diri sendiri. Nah, kemudian masukkan kode keamanannya. Kemudian hitung. Nah, ini adalah perhitungannya ya. Jadi kalau kalian penghasilan brutonya 6 juta satu bulan, dengan ini tarif TER ya 0,75%, maka PPh 21-nya adalah 45.000. Nah, ini adalah perhitungannya sudah otomatis. Nah, jika misalnya kalian ternyata salah, kantor saya itu ternyata menanggung nih gross up gitu ya, tidak memotong dari gaji. Nah, kita ulangi ya, gross up. Kemudian kita masukkan kode keamanannya. Kemudian kita hitung kembali. Nah, jadi menjadi PPh 21-nya 45.340. Nah, jadi ini bisa kalian cek ya dari slip gaji ataupun
informasi yang lainnya yang kalian dapat dari penghasilan bruto, kemudian pajaknya berapa gitu ya, itu. Nah, untuk PPh 21 ini juga ada yang PPh final. Misalnya PPh final ini adalah uang pesangon ya, bisa jadi kan dapat pesangon nih yang sudah di umurnya batas waktu pesangon gitu 55 tahun. Ini bisa langsung dihitung di sini ya. Kemudian juga tidak final, misalnya ada penghasilan yang lain gitu ya, misalnya sebagai tenaga ahli ataupun yang lainnya, ini juga banyak macamnya ya. Jadi kalian bisa cek di sini. Nah, ataupun yang nanti di tahunan ataupun di masa Desember ya. Nah, ini mungkin lebih lengkap lagi informasi yang perlu diisi. Nah, itu ya. Mudah lah, karena sudah ada kalkulator pajak. Nah, kemudian kita ke tab PPh 23 nih seperti apa. Nah, PPh 23 juga sama. Di sini kan juga banyak sekali ya, ada hadiah, ada sewa, ada jasa. Nah, ini banyak sekali. Nah, contohnya saja kita ada jasa perantara gitu ya, keagenan. Nah, kemudian ini sudah automatically ya rumusnya, tarifnya ada 2%. Misalnya jasanya 1 juta, maka 20.000 PPh 23-nya. Mudah ya. Nah, itu bisa kalian coba-coba. Kemudian PPh 4 ayat 2, misalnya kita punya sewa tanah atau bangunan gitu ya. Nah, ini 10%. Nah, langsung nih defaultnya tarifnya 10%. Misalnya penghasilannya 5 juta. Nah, maka PPh 4 ayat 2-nya 500.000. Nah, mudah ya untuk kalkulator pajaknya. Jadi ini udah disiapin nih sama DJP online yang tidak tahu ataupun masih berapa sih pajaknya? Sok mangga. Langsung dihitung di kalkulator pajak. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, untuk video kali ini sampai sini saja. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar. Apabila ada yang masih bingung silahkan bertanya, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.